kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam setiap kehidupan kita. Setiap musim Tuhan selalu ada bersama kita semua. Kita akan memasuki kehidupan Tuhan dengan ucapan syukur dan doa syukur bagi Dia. Mari kita masuki kehidupan Tuhan. Sampai masuk ke hadirat Tuhan.
dalam ibadah kami hari ini. Kuasai seluruh jemaat ya Tuhan, dan kuasai para pelayan-pelayan Tuhan. Urapan Allah turun bagi musik, bagi singer itu bis, bagi hamba-Mu yang melayani, bagi sosister LCD. Seluruh jemaat dilawat oleh Tuhan dalam nama Yesus. Roh jahat Tuhan singkirkan dari tengah-tengah kami, yang mengganggu pikiran kami, yang mengganggu jalannya ibadah ini dalam nama Yesus keluar. Tuhan mengambil pimpinan bagi kami, cengkram kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur karena kami masih hidup sampai hari ini. Karena itu biarlah kami dapat mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang kudus di mezbah-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami buka ibadah kami. Amin. Amin. Semangat pagi. Semangat pagi. Guys, kita masuk ya. Tuhan kompak sekali lagi ya. Guys, kita masuk ya. Guys, kita masuk ya. Guys, kita masuk ya. Pujian yang akan kita naikkan sungguh sangat luar biasa, membuat kita diberkati. Dengan penuh sukacita kita akan memuji Tuhan. Lagu yang familiar, saya akan mengajarkan gerakan-gerakannya yang sangat simpel. Mulai ya, oke? Yang sebelah kiri dulu. Jadi semua akan ke sini. Sebelah kanan lagi ya. Akan ke sini ya. Oke? Siap? Dua. Semuanya ya, ke kiri kan memuji Tuhan dengan luar biasa. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Sekali lagi.
Dengan apa kami dapat membalas cinta-Mu? Dengan apa kami dapat membalas kasih? Selain kami mau selalu bersyukur atas semua kemurahan-Mu, kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus. Ku mau selalu bersyukur padamu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesus. Selalu bersyukur, Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesus. Membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh yang selalu menolongku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Haleluya Yesus. Kita buka hati buat Tuhan. Saya berikan beberapa menit untuk saudara berdoa dengan sungguh supaya firman Allah tidak berlalu dari pendengaran kita. Kuasa Tuhan memantraikan firman ini di dalam hidup kita, sehingga jalan-jalan kita jalan-jalan orang yang diberkati oleh Tuhan sendiri. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hadirlah di tengah-tengah firman-Mu berjalan. Urapan-Mu terjadi ya Tuhan, sehingga firman Allah tidak berlalu dari kami. Firman ini tertanam menjadi dasar bagi perjalanan kami menuju ke surga. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu siap untuk menerima bagian firman. Karena itu kuasa dengan kuasa Tuhan, iblis tidak mencuri firman-Mu dari tengah-tengah kami. Kuasa-kuasa jahat keluar dalam nama Yesus. Dan kami percaya firman-Mu tertanam di tanah yang didirus dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya ada kehadiran Allah. Di dalam nama Yesus ada urapan Tuhan. Di dalam nama Yesus sesuatu terjadi di tengah-tengah kami. Nama yang memberikan kami kemenangan, nama yang menguatkan kami, nama yang menyembuhkan kami, nama yang menopang kami. Kami terima firman Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, silakan duduk semua. Masih ngantuk? Shalom, silakan duduk. Ya. Kalau belum ada tempat boleh ambil tempat, belum ada Alkitab boleh ambil Alkitab. Kalau enggak angkat tangan aja, ya enggak ada Alkitab, bisa dibantu, kita juga bantu dari slide yang ada di depan ya. Ya di belakang, jangan numpuk di belakang, kita masih jaga jarak. Nih di depan ini udah jaga jarak nih. Ya, boleh yang enggak punya anak kecil terutama. Yang nggak punya anak kecil boleh di depan, yang punya anak kecil kita bawa ke ruang yang sudah dipersiapkan bagi anak-anak sehingga ibadah kita tidak terganggu ya. Oke, sementara mereka bergerak, kita menyanyikan satu nyanyian salibnya. Boleh nanti ditampilkan dulu. Pada kaki salibmu, kaki salibmu, Yesus
ada di tempat saya, namanya Robi. Ada marganya? Oh nggak ada, jadi marganya nggak ada. Ya, saudara Robi hari ini menggantikan Billy karena Billy lagi ada urusan di luar kota, ya. Jadi ini saudara Robi, ya, boleh main tapi dengan kecil suaranya. Baiklah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, hari yang berbahagia hari ini karena ada penyerahan anak dari keluarga Gosalia. Ya, Jody Gosali, bukan Gosa ya. Yodi Gosali dengan Catherine Permata, ya. Boleh berdiri. Jadi saya layani penyerahan dulu supaya habis perjamuan kita langsung tutup gitu. Silakan maju ke depan keluarga yang baru menikah 1 tahun yang lalu. Ini pernikahan yang antik. Kenapa? 1 tahun yang lalu mereka di Australia. Saya berkati mereka melalui ibadah Zoom. Ya. Setelah mereka balik ke Indonesia baru didoakan ulang. Hari ini Tuhan berikan mereka seorang putri yang cantik, ya. Dipanggilnya dengan panggilan Sunway. Sunway artinya apa? Oh, anak putri yang cantik itu ya, kurang lebih ya, putri yang cantik, memang dia cantik. Maju dikit ke depan. Oke, jemaat kita dukung ya, dengan kita sama-sama berdiri. Kita mau doakan mereka. Kita mau serahkan Sunway ke dalam tangan Tuhan, sehingga anak ini bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan menjadi anak yang diberkati, yang dipakai oleh Tuhan. Saya berdoa Tuhan pakai luar biasa. Mari semua jemaat kita angkat tangan kita berkati mereka, berkati Sunway pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkata, biarkanlah kanak-kanak itu datang kepadaku, sehingga Tuhan memberkati mereka. Karena itu kami datang pagi hari ini menyerahkan Sunway ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan Sunway kepada Tuhan. Melewati kedua orang tua mereka, Sunway diberkati dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Jody dengan Catherine, sehingga mereka menjadi orang tua yang luar biasa, yang dahsyat, yang diberkati secara ekonomi, yang diberkati secara rohani. Mereka membimbing Sunway untuk setia dan cinta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat mendapatkan putri yang cantik yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Silakan Ibu duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita buat firman Tuhan yang terambil hari ini di dalam Matius pasalnya yang ke-25. Matius 25. Di sana ada judul dari Lembaga Alkitab, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Yang tidak bawa Alkitab bisa dilihat di layar yang agak besar ya? Belum ya? Nah, sudah tampil itu. Yang di belakang kelihatannya dalam besar. Baiklah, saya membacakan ayat pertama. Yang merasa laki-laki, pria, boleh baca ayat kedua, dan perempuan ayat yang ketiga. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antara yang bodoh dan 5 bijaksana.
Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawanya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama karena juga mengangkatlah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Ayatnya yang ketujuh, gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab perkara kami akan hampir padam." Kami jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak ada untuk kami minyaknya tanpa. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Ayat yang ke-10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia keluar perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang lagi gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, Tapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Ayat 13 kita baca bersama-sama. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan hari saatnya. Sekali lagi saya minta ayat 13 dibacakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. 2, 3. karena itu berjaga-jagalah. Nah, dari 13 itu ada sambungan yang sebelah. Ya, satu orang dia. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Satu perempuan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, luar biasa sudah nenek nih. Tapi suaranya lantang. Ya, menggetar kalau saya bilang. Puji Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati dengan tidak keluar masuk. Karena anak kecil udah saya siapkan tempat di sebelah. Jadi yang bawa anak kecil biar di sebelah saja. Anaknya yang di sebelah ya, mamanya ibadah itu tujuan saya. Jadi saudara yang ada jangan keluar masuk. Baiklah, ini Alkitab. Tema yang diberikan lembaga Alkitab, ada yang pandai, ada yang bodoh. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ini bukan cerita tentang perempuan. Saya mau katakan di Alkitab selamanya mengenai perempuan atau wanita itu ditujukan kepada gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Saudara dan saya. Jadi saudara dan saya itu di hadapan Tuhan disebut mempelai wanita. Kita semua biar laki-laki bukan bencong loh ya. Enggak. Berbicara tentang hal yang rohani. Wanita yang disebut sekali lagi di dalam Alkitab digambarkan menjadi pengantin perempuan. Nah, pengantin perempuan itu adalah gereja Tuhan, besar, kecil, tua, muda, saya dan saudara termasuk gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah mempelai wanita dari perkawinan pesta yang terakhir yang dinamakan perkawinan anak domba. Jadi pesta yang terakhir, tujuan kita yang terakhir adalah bertemu dengan Tuhan, dan itu pasti akan terjadi. Saya tidak bilang saudara cepat mati, maaf, enggak kayak gitu. Walaupun belakangan ini satu-satu saya lihat, aduh yang meninggal tuh masih muda-muda banget. 2-3 hari yang lalu seorang laki-laki masih sangat muda ya, pernah bersama-sama dengan saya, memang dia dimenangkan di lingkungan saya gitu ya. Usianya 48, pemain musik yang sangat dulu kami andalkan gitu.
sangat kami andalkan. Saya juga bingung, tiba-tiba dia lari dari saya, mungkin cari tempat yang lebih baik begitu. Di usia 48 tahun, masih sangat muda, Tuhan panggil dia pulang. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, yang kita baca pagi hari ini menggambarkan suatu hari nanti orang yang mencintai kita, namanya Yesus, pasti datang menjemput kita. Tuhan gak biarkan jemaatnya sengsara, gak. Pada saat dunia mengalami kegoncangan, ekonomi bertambah sulit, penyakit datang mendera bumi, manusia di bumi ini, bumi bertambah rapuh, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri, karena Tuhan berjanji, aku beserta dengan kamu. Jadi saudara, jangan takut. Jangan takut. Ada dua macam kedatangan Tuhan bagi manusia. Satu, kita meninggal di saat-saat sekarang ini. Tapi satu lagi, Kristus datang secara umum, secara massal. Malaikat meniup sangkakala, dan semua orang percaya akan dibangkitkan dari orang mati, kata Tesalonika 1 pasalnya yang ke-5. Orang mati dibangkitkan, yang sudah dikubur bertahun-tahun. Dari sejak Adam dikubur, mungkin saudara berkata, semuanya sudah gak ada lagi dalam hidup mereka. Tulang-tulang mereka sudah mulai rapuh, daging-daging mereka sudah tidak ada. Apakah mereka bangkit? Ya, mereka bangkit dari antara orang mati. Jadi selama ini di mana mereka? Selama ini tidak ada orang mati yang berkeliaran. Orang mati yang percaya Tuhan disimpan di yang namanya Firdaus. Di mana Firdaus dulu? Waktu Tuhan menjadikan langit dan bumi, Firdaus ini dibuat untuk manusia, atau Eden, untuk tempat manusia. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Firdaus itu diambil kembali oleh Tuhan, sehingga orang-orang yang mati disimpan di sana sampai menantikan kedatangan yang besar, kedatangan Kristus. Orang-orang mati bangkit, dikeluarkan itu dari Firdaus. Bangkit berpindah tempat. Bangkit berpindah tempat yang namanya sorga. Maka di Alkitab Tuhan Yesus berkata, aku pergi menyiapkan tempat bagimu. Yohanes 14. Kalau tempat itu sudah siap, aku akan kembali menjemput saudara. Yang dikatakan Tuhan akan kembali menjemput manusia, itulah kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Cepat atau lambat peristiwa ini akan terjadi. Karena itu jemaat Tuhan, saya berharap semua jemaat Tuhan baik-baik di dalam Tuhan. Artinya kita boleh bekerja kok, bukan nggak boleh bekerja. Boleh berusaha, bukan nggak boleh berusaha. Tetapi di dalamnya ingat, kita nggak boleh mengabaikan roh yang ada di dalam kita. Kalau tubuh jasmani aja membutuhkan makan, minum banyak-banyak sepanjang hari, tubuh rohani kita juga membutuhkan makanan dari firman Allah. Persiapkanlah diri kita. Ini anak darah, anak gadis nih, lambang gereja Tuhan. Ada dua macam gereja Tuhan. Satu macam gereja yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan, bukan sok rohani. Kalau dia tahu itu salah, nggak ditabrak. Kalau dia tahu itu bukannya jalannya Tuhan, dia nggak lewati. Ya, kalau kita dibilang serohani wajarlah, karena pengikut Yesus memang harus mengikuti jalan-jalan yang Tuhan beri. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, kerjakan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Dunia mau ngomong apa, masa bodoh. Saudara berjalan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan.
Pandemi membuat banyak orang menjadi lelah. Menjadi lemah. Kadang-kadang mau nyanyi aja susah. Ada anak Tuhan yang datang berdoa, Bu doakan saya. Ya saya datang doakan dia. Kita diacak-acak Bu, ya, oleh situasi. Mau berdoa bersama, nggak bisa berdoa lewat Zoom, katanya kurang enak gitu ya. Terima kasih buat keluarga Gideon yang mendukung Zoom, tapi kadang-kadang tersendat-sendat juga ya yang datang cuma 3 orang. Bukan datang ketemu, datang lewat Zoom cuma 4 orang, kadang-kadang 2 orang. Yang buat Zoom lama-lama capek sendiri. Udah doa aja di rumah masing-masing. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan masih beri kita waktu, yuk kita bertobat sungguh-sungguh. Kita berusaha sungguh-sungguh untuk dekat dengan Tuhan. Sekali lagi boleh kerja, boleh berusaha, tapi jangan lupakan hidup kita nggak seminggu sekali dalam ibadah. Bagus kita masih bisa datang ibadah walaupun masih dalam peraturan yang nggak dirubah gitu. Sampai-sampai Natal ini pun kita nggak bebas ya, tanggal 24 itu sudah peraturan baru, kita nggak boleh kemana-mana gitu ya. Makanya kita buat Natal tanggal 19 seperti ibadah pagi hari ini. Kita memasuki minggu kedua Advent, artinya kita memasuki minggu kedua yang akan menuju kepada Natal yang kita adakan nanti. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini ada 2 macam gereja, 2 macam manusia ya. Alkitab mengatakannya bijaksana, artinya dari jemaat yang pintar, jemaat yang bisa ngatur waktu. Tapi ada juga Alkitab berkata jemaat yang nggak pintar, jemaat yang nggak bodoh, artinya apa? Yang cuek. Saudara bisa tahu sendiri saya cuek atau enggak. Saya nggak akan nilai, saya nggak akan tegur. Tapi kalau saudara sudah tundukkan kepala, merasa Tuhan saya cuek selamanya, mintalah Tuhan mengampuni kita. Usahakan supaya jalan hidup kita nggak cuek dengan Tuhan. Kalau kita cuek, Tuhan marah, Tuhan nggak marah. Kita ini bukan punya Tuhan seperti raja yang sadis gitu, marah-marah melulu. Makanya saudara nggak boleh marah-marah melulu, amin. Kita punya Tuhan nggak sadis, nggak marah-marah melulu. Juga bukan punya Tuhan yang suka teriak-teriak. Jadi yang suka teriak-teriak, yang suka bawel, kurang ruah saya Tuhan. Biar saya menjadi orang yang mempersiapkan diri untuk Tuhan, bukan untuk bawel-bawel. Biasanya bawel itu wanita yang menjelang umur itu suka bawel. Makanya kalau saya mulai mau ngoceh, saya mikir dulu, Tuhan taruhlah penjaga di mulutku biar aku tidak marah-marah menyakiti banyak orang. Tuhan kita bukan pemarah. Kalau saudara nggak berdoa, saudara nggak ibadah, saudara nggak datang cari Tuhan, Tuhan tetap sayang kok. Tuhan nggak pernah maksa kita. Jadi kalau Tuhan tetap sayang, kita ini merdeka, kita ini bebas, tapi juga terbatas, kayak PPKM yang terbatas. Terbataslah, kita udah tahu dosa jangan disentuh. Kita udah tahu nipu nggak baik, jangan nipu orang. Jadi terbatas. Saya rindu seluruh jemaat ini diberkati baik secara jasmani dan secara rohani. Maka saya bilang, pagi ini saya tergerak membawa firman Tuhan mengenai perempuan yang bodoh, yang gak bijaksana. Supaya kita semua tahu bahwa kita ini adalah gereja yang harus berbuat sesuatu buat Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukanlah selama kita masih hidup. Banyak orang yang saya lihat Tuhan panggil,
tapi nolak. Ya, Tuhan panggil tapi nolak. Dulu waktu udah lama sih, waktu kami memenangkan banyak anak-anak muda. Salah satunya anak muda itu memang punya feeling banget ya tentang musik, pinter banget. Pemain musik yang bisa diandalkan gitu. Suatu hari dia bilang gini ke saya, Bu, saya sudah pindah rumah jauh. Di sini nih banyak rumahnya jauh-jauh ya. Robi itu, sampai saya nggak tahu rumahnya, nggak hafal saya. Lahir anak yang kedua perempuan ya Rob. Oh, Robi jaga anak di sebelah, itu bapak yang baik. Itu rumahnya paling jauh di antara semua. Kalau kita mau pergi ke sana bisa butuh waktu yang cukup lama ya, 1 jam kali. Jauh banget, saya sekali ke sana balik lagi saya nggak tahu jalan. Jauh banget gitu. Tapi saya lihat dia cinta Tuhan, dia bukan pengangguran gitu. Bawa anaknya ibadah sampai telat itu memang biasa, bawa anak kecil itu bisa telat. Tuhan gak lihat itu, Tuhan lihat rohmu bernyala-nyala tidak di hadapan Tuhan. Suatu saat pemuda bapak ini sudah bapak-bapak ya, tapi bapak-bapak muda bilang begini, Bu, kayaknya mulai minggu depan saya nggak mau main musik lagi. Nih nggak nyinggung ya Robi, tapi Tuhan berikan kamu hikmat, feeling khusus, talenta, kerjakan buat Tuhan. Jadi suatu saat dia berkata seperti itu. Wih, saya itu kaget. Kenapa saya bilang begitu? Enggak, Bu, saya capek. Ya udah, kalau capek kita seminggu 2 minggu bolehlah istirahat gitu ya. Enggak Bu, saya mau istirahat selamanya. Hah? Mau istirahat selamanya? Ini kenyataan hidup. Enggak salah kamu. Ya udah, saya berdoa buat kamu. Saya ajak dia doa. Jujur, saya doa minta Tuhan rubah cara berpikirnya karena saya takut salah. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, waktu dia pergi begitu aja, saya terpukul banget. Kenapa? Karena waktu itu tempat kita nggak ada orang main musik, pemain organ satu-satunya. Waduh, benar-benar pikiran saya jadi kacau. Tuhan panggil dia, permainannya bagus gitu ya, tapi kenapa ya dia cuek gitu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, sangat sedih ketika dia pergi nggak lama gitu. Tuhan bilang, kamu jalan sendirian, nggak tunduk dengan apa yang saya mau. Akhirnya sekarang ini keadaannya sangat berat. Dia kena Parkinson, berat banget. Dikasih ketemu dengan dokter dia. Dokternya bilang, Bu, kasihan ibu, doakanlah. Ya nanti saya akan ke sana, saya berdoa. Kenapa saya tanya? Itu Parkinson tuh makan pikiran dia, makan otaknya. Ya nanti saya akan ke sana. Ini dokter yang megang dia ngomong kayak gitu dengan saya. Dan dokter juga bilang, baru berapa hari lalu dokternya bilang sama saya, wah ibu ini luar biasa. Kenapa? Ibu bisa berdiri lagi, bisa berbicara lagi. Saya bilang, semua karena Tuhan. Kita ada semua karena Tuhan. Saudara ada semua karena Tuhan. Ya, kita ada dengan sehat, ingat loh, karena Tuhan. Saya rindu saudara menjadi berkat yang besar di mana saudara berada. Jadilah anak darah gereja yang kuat di tengah-tengah dunia ini. Kita boleh
boleh hidup di tengah-tengah dunia ini, tapi jangan pengaruh dunia merusak hidup kita. Ayo dimulai dari gereja. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya bilang dengan anak-anak muda, dengan remaja-remaja yang saya ajar, saya ngajar kepada mereka. Saya bilang begini dengan mereka. Kalian tahu iblis itu datang bukan menyerupai sosok yang mengerikan. Tapi sekarang ini iblis datang dengan apa? Dengan senyum. Wah, dia menampakkan diri, saudara lari semua. Coba tiba-tiba ada orang gak dikenal entah siang atau malam datang di hadapan saudara begitu, lalu senyum-senyum gitu, masuk dari mana ya? Semua rumah terkunci gitu. Lari gak saudara? Saudara gak akan melihat dia, takut. Iblis juga gak mau datang model-model kayak gitu, model cewek cantik, model cowok ganteng kayak Satria dari Kayangan katanya begitu. Iblis gak akan datang serupa seperti itu. Tapi iblis mulai merusak anak-anak, orang muda. Kalau orang tua gak begitu, tapi banyak juga orang tua yang rusak saya lihat. Dengan apa? Dengan gadget, ya gak? Pagi-pagi bangun, bukan bilang Tuhan terima kasih sudah bangunkan saya dengan tidak kekurangan sesuatu pun. Tapi bangun tidur cari mana HP saya, keliling. Teriak-teriak, lihat Pak HP saya enggak? Satu rumah menjadi sasaran. Betul atau enggak? Masalah. Mak-mak juga begitu. HP saya mana? Coba kalau saudara tanya, mama kan udah umur, ngapain ada HP? Iya, mau lihat berita, mau lihat siapa cari saya hari ini. Ya kan? Apalagi anak-anak. Bisa sehari-harian itu nggak keluar kamar. Jangan berkata anteng banget anak gue ya, hati-hati. Disitulah cara kuasa lain merusak. Ada satu anak remaja yang ikut saya. Saya bangun jam 2 malam mau ke toilet. Oh, kok dia masih cekakak-cekikik kayak kuntilanak. Saya pikir kalau ada kuntilanak mana yang dia masuk tanpa saya tahu gitu. Walaupun ada yang bilang gini, iya, walaupun di gereja ini kayaknya ada roh lain. Apa roh lain? Iblis itu takut dengan nama Yesus. Gak ada, saya bilang. Ini kok ada kuntilanak ya? Lampu kan gelap. Wah, saya lihat remaja yang ikut saya ini main HP, main sama siapa saya nggak tahu. Saya nggak ngerti perkembangan HP, saya hanya tahunya bisa WA tentang firman Tuhan yang saya sering WA-in ke saudara. Main PUBG, main apa, saya nggak tahu bener. Udah tidur ya, saya bilang kayak gitu. Saya bangun lagi 4:30. Dia belum tidur. Lalu 6:30 harus bangun sekolah. Nah, tidur berapa jam? Enggak tidur. Apa enggak rusak? Miring nanti otak kita. Saya hukum dia. Kamu mulai hari ini enggak boleh main HP. Enggak seneng kabur, bikin kalah kabur. Kabur hanya karena saya marah. Saya marah semua. Satu rumah. Boleh enggak marah kayak gitu? Oh, boleh banget. Saya nggak mau yang lain ikut-ikutan. Ini sekarang anak-anak kecil lebih pintar dari kita untuk bermain game dan sebagainya. Itu bawa kita menuju kepada kerusakan, bukan kemajuan zaman. Bapak dan Ibu yang kasih, biarlah kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu kita bekerja, ada waktu kita main HP, ada waktu kita berdoa, ada waktu kita baca firman, ada waktu juga kita makan.
Ingat, hidup kita di tangan Tuhan. Tuhan mau yang baik dari kita sekali. Tuhan mau berkati kita semua. Silakan punya HP, nggak ada yang larang. Sekarang anak kecil 3 tahun aja punya HP. Silakan. Tapi berikanlah pengertian, mereka mau nangis terserah. Nangis gak akan mati. Tapi yang merusak otak dan pikiran itu pasti akan enak. Saya bicara ini jangan jadi gereja yang bodoh. Karena pengalaman di dalam pelayanan. Sekarang ini saya lagi mendoakan satu anak SMP, nggak mau sekolah lagi. Sekarang kan kita udah buka sekolah, diizinkan pemerintah 50%. Jadi kita bagi tuh satu kelas 30 orang, 15 yang masuk, jaraknya jauh-jauh. Mamanya datang, Bu, anak saya nggak mau sekolah lagi. Saya tanya kenapa? Pusing katanya, nggak bisa bangun, pusing. Kenapa dia bisa begitu? Bawa dong ke dokter. Iya Bu, dia main HP sampai pagi nggak tidur. Dia jalan, kan anak kecil, kita juga main begitu bisa sama, pusing, nggak enak, mual. Akhirnya penyakit lain yang datang rusak otak kita. Sampai hari ini dia nggak mau sekolah. Mamanya bilang, Bu, dia nggak mau sekolah Bu, tapi HP-nya nggak pernah berhenti sampai panas itu HP. Nah, ini roh jahat yang menguasai, merusak masa depan anak-anak, juga merusak masa depan gereja. Dulu waktu gereja pertama kali hampir 2 tahun lalu Maret ya, kita lockdown. Sudah itu sekarang udah mulai buka. Mereka bilang gini, enakan ibadah online Bu. Wah, saya kaget. Kok lebih enak ibadah online? Iya, cuma lihat dari HP bisa sambil tiduran. Saya gembala sidang sendiri, apalagi Tuhan. Kok datang ke Tuhan asal-asal? Memang kalau online saudara bisa sambil tidur, bisa. Tapi saudara tahu hati Tuhan sedih. Beda. Biar suara kita gak bagus, Tuhan tuh rindu kamu menyanyi yang benar. Tuhan itu rindu kita menyanyi dari hati. Tuhan rindu kita menerima firman-Nya yang benar. Bukan online-nya gak benar. Online-nya benar, tapi yang menerima. Sekarang mah enak Bu, sambil masak, jadi saya nggak repot-repot. Aduh, ibadah sambil masak, sambil minum kopi gitu. Saya ngomong kalau perlu kopi itu dibawa aja di dalam botol kan. Minumlah kamu di gereja sambil ibadah. Malu Bu dilihat orang, tapi nggak malu tuh dengan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita datang menjadi anak darah yang bijak, yang tidak menyakiti hati Tuhan. Ini perkara nggak besar, kecil ya. Tapi perkara kecil menjadi kebiasaan buruk nanti dalam hidup kita kalau tidak kita sendiri yang merubahnya. Saya senang ketika saya mengajak murid saya bernyanyi. Mereka nyanyi satu lagu doa yang saya buat itu nggak boleh berubah. Karena saya berpikir begini loh, bertahun-tahun mereka di tangan saya, nanti ketika mereka keluar, setidak-tidaknya lagu itu tidak akan terlupakan oleh mereka. Ketika mereka mulai nyanyi, saya bilang begini dengan mereka yang sudah hafal, tutup mata kalian. Saya berdiri di depan sambil mengamati mereka menyanyikan lagu, doa. Ada yang benar-benar menyanyi dengan sungguh tutup mata, biar dicolek sama temannya, dia nggak mau buka mata. Kan saya berdiri mengamati mereka. Ada yang sengaja menjatuhkan buku temannya. Ada anak nakal itu. Ada pensilnya dijatuhin, dia sengaja goyang. Memang nggak dulu berdua-dua, kita sekarang bangkunya satu-satu. Kalau dulu bangku kayu kan 2 orang ya, satu meja zaman dulu itu. Memang sekarang
Satu-satu itu baku. Kadang-kadang yang nggak sungguh-sungguh ini dia goyang-goyang lah. Tapi yang berdoa nyanyi benar, dia tutup mata, masa bodoh mau gempa juga datang, terserah, dia tetap nyanyi gitu. Nah, saya salut dengan anak-anak yang modelnya kayak gini. Nah, habis doa dia bilang gini, yang sungguh-sungguh ini, Bu, bilangin ya, itu anak kurang ajar Bu. Iya, ibu tahu. Loh, kok ibu tahu dari mana? Saya tahu. Orang saya nggak tutup mata, saya suruh mereka tutup mata. Jadi saya tahu gitu. Ya Bu tuh dihukum Bu. Saya sih nggak akan terganggu loh Bu, dia bilang. Nah ini yang benar ini anak-anak yang benar. Jadi ada jemaat yang bilang gini, polos banget, saya hormati kepolosannya. Kalau online Bu, ada apa di dapur, saya bisa loncat ke dapur. Bener kan? Saya bisa sambil haleluya minum kopi saya ada di sebelah. Jemaat yang kasih di dalam Tuhan Yesus, saya sangat rindu selama masih ada kesempatan, yuk ibadah yang sungguh-sungguh takutlah akan Tuhan, permulaan segala hikmat. Amsal 1 ayat 7. Percayalah, kalau kau sungguh-sungguh, Tuhan juga sungguh-sungguh. Amin. Kalau kau sungguh-sungguh, Tuhan juga sungguh-sungguh sayang kamu. Kadang saya mengucap syukur gak habis-habis. Kenapa? Saat saya terbentur, saya melihat Tuhan itu dahsyat buat saya. Benar, Tuhan itu dahsyat buat saya, luar biasa. Maka saya tahu, oh ini cara yang dikatakan Tuhan gak meninggalkan kita. Terbentur dalam keadaan sangat-sangat terbentur gitu. Tapi yang saya lihat itu Tuhan. Maka saya gak senang kalau orang ibadah asal-asal. Saudara mau diberkati, ibadah sungguh-sungguh, amin. Sungguh-sungguh ibadahnya. Hari ini diberkati Tuhan, walaupun di luar hujan, ada yang bawa motor, ada yang jalan kaki gitu. Tuhan jadi anak saya ini luar biasa. Itu bijaksana loh. Ada yang bijaksana, ada yang enggak ini. Kalau saudara baca tadi, akibatnya waktu Yesus datang, dia ketinggalan. Itu enggak bijaksana, itu bodoh. Saya mau ketika kita jumpa Yesus, semua kita ada di sana. Amin. Semua kita ada di sana. Berilah waktu untuk Tuhan selama Tuhan memberikan waktu buat kita. Saya kalau bahas terus satu persatu nggak selesai, nanti kita mau perjamuan. Tapi kiranya ayat yang terakhir dari yang kita baca tadi ini, ayat 13, coba lihat lagi. Sama-sama kita membaca. Karena itu, 2, 3. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari ataupun akan saatnya. Rahasia. Benar kan? Rahasia besar. Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Kita akan masuk dalam perjamuan. Salibnya, selamamu dia, dosaku disucikan.
Jemaat yang mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Mereka rindu bersekutu untuk menerima perjamuan pagi hari. Sebagai tanda persekutuan antara gereja dengan Tuhan. Mereka rindu bersatu dengan Tuhan. Karena itu berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati roti dan anggur yang sudah disiapkan pagi hari ini untuk masuk dalam acara yang sangat sakral, di mana Tuhan berkata setiap kali kamu makan dan minum, kamu masuk dalam persekutuan anak domba Allah, yaitu Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati roti dan anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pak Ahmed bisa bantu saya? Salibnya selalu mulia.
Dengarkan firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Jemaat Tuhan di tempat ini, kata firman Tuhan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan kematian Yesus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Angkatlah anggurnya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan di Golgota bagi kami. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Saya berikan waktu buat saudara berdoa. Haleluya, ucapkanlah syukur. Ada kesempatan pagi hari ini yang Tuhan berikan kepada kita. Ibu Yuli berdoa buat perjamuan yang sudah kita makan. Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk pengorbanan Kau buat kami ya Bapak. Layaknya Tuhan kami yang disalib Tuhan. Layaknya kami Tuhan yang mati ya Bapak. Tapi Engkau rela menggantikan kami ya Bapak. Engkau menebus dosa-dosa kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk segala anugerah Kau, untuk segala kasih karunia Kau pada kami ya Bapak. Sehingga Tuhan kami boleh berkenan hidup bersama dengan Kau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan kami berdoa syukur Bapak. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Saudara duduk, kita angkat pujian satu pujian. Kemudian nanti pelayan akan mengambil cawan. Sesudah itu saya berikan kesempatan kepada saudara yang cawannya sudah diambil, boleh maju memberikan persembahan supaya tidak terlalu berdesak-desak. Silakan Rena.
segala kebutuhan rumah Tuhan akan dicukupi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati persembahan yang dikembalikan buat pelayanan Tuhan, khususnya 10% yang dikembalikan bagi Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan, dan hamba berdoa bagi 90% milik mereka. Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda. Karena janji Tuhan bagi kami, bawalah persembahan perpuluhanmu ke rumah Tuhan. Maka aku akan membuka tingkap-tingkap di langit untuk memberkati engkau. Diberkati usaha, pekerjaan, keluarga, dan langkah hidupmu dengan berlipat kali ganda. Di tengah-tengah dunia yang semakin sulit, tapi engkau melewatinya dalam berkat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara dulu. Ya. Pesan dari pengurus untuk Natal tanggal 19 bulan Desember ini. Tapi kita tidak merayakannya seperti tahun 2 tahun yang lalu. Kita ibadah pagi hari ini. Tak seperti pagi hari ini. Jadi kita ibadah Natal tanggal 19 jam 8 pagi sampai selesai. Ya, jangan saudara lupa, kalau ada yang mau kasih persembahan Natal boleh sama Neti, ya. Mana Netinya? Oh, Neti lagi ngurusin anak-anak ya. Kenal ya, semua kenal dengan Neti. Ya, Tuhan berkati. Mari kita akhiri ibadah kita pagi ini dengan doa berkat. Kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Itu bisa boleh bantu nyanyi. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Dan Tuhan memberkati keluar masuk. Pulanglah dengan damai sejahtera di dalam kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara hari ini sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang lebih daripada cukup yang dialami oleh hamba-Mu sampai hari ini. Kami tahu hamba-Mu masih ada sebagaimana ada hari ini, dan diberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan baginya. Itu karena kekuatan Tuhan, karena urapan Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang menyertai hamba-Mu. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan daripada Allah terus menyertai hamba-Mu dalam pelayanan. Urapan Tuhan terus menyertai hamba-Mu, sehingga setiap tapak kaki yang diinjak olehnya, di dalamnya anugerah Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Banyak orang dibawa kepada Tuhan mengenal kasih karunia Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pergumulan yang hamba-Mu alami secara pribadi, Tuhan yang tahu sampai kedalaman hatinya. Karena itu kami percaya kalau Tuhan sudah menyertai hamba-Mu sampai hari ini, maka tidak ada persoalan pergumulan yang tidak bisa dilewatinya bersama dengan Tuhan. Kami berdoa kekuatan, kemampuan, sukacita dalam menanggung segala perkara Tuhan berikan kepada hamba-Mu, dan mujizat-Mu pasti terjadi dalam hidupnya dan keluarganya. Kami berdoa bagi keluarga Cevera, kami berdoa bagi keluarga Kang Moses, kami berdoa bagi keluarga Eklesia, kami juga berdoa bagi Oma kekasih kami yang sudah melahirkan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu ada dan melayani kami semua sampai hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Oma, Tuhan memberkati anak, cucu, menantu hamba-Mu dalam segala hal yang mereka jalani dalam hidup mereka, hari-hari yang mereka lalui. Tuhan berkati. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa untuk hari ini, hari yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu, dan panjang umur yang Tuhan beri bagi hamba-Mu. Langkah-langkah selanjutnya dalam pelayanan hamba-Mu, kami percaya Tuhan, kekuatan, urapan, wibawa Tuhan senantiasa menyertai hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Makan ya, ini besar. Oh, mau potong.